Pria tidak bercerita, tahu-tahu BM sama mobilnya di Madura. Let's go. Oke, selamat pagi dunia. Sekarang tanggal 26 Maret ya guys ya. Pengen bagi-bagi beras 200 kg pertama di Kota Bangkalan. Jadi 200 kilonya itu disalurkan ke anak yatim. Dan sebelum itu kita ke Jadih dulu guys, Jadih Hill. Kalau anak Madura nyebutnya tuh Jadih ya. Ini lagi enak nih paginya nih. Langsung lah kita ciao. Vibes kampung guys. Dan kita alhamdulillah banget nemu parkiran bejo yang sifatnya di bawah atap guys. Jadi berasnya aman, nggak kena panas, nggak kena hujan. Ini contoh parkir yang nggak bener ya guys ya. Aduh parah nih, sempit jadinya. Mari kita berangkat, let's go. Bangkalan Madura ini ada vibes tersendiri. Makin menarik lagi adanya fakta kalau komedian favorit kita Tretan Muslim pun asalnya dari kota ini. Cuaks! Hari ini agendanya lumayan padat. Pagi buta kita ke tambang kapur terbesar di Madura, terus bagi-bagi beras 200 kilo pertama di panti asuhan, meluncur ke masjid dari ulama legend, dan perjalanan 1 jam ke kota Sampang. Sebelum itu kita isi bensin dulu bosku. Jakarta Madura kita ngabisin cuma 400.000 biosolar. Sedangkan di Madura nih kita isi lagi 400. Kira-kira bisa ngebawa kita sampai mana nih guys? Selama hari ini kita ditemenin Davi dengan mobil hitamnya barengan ke Bukit Jadih. Kesan pertama kita lewatin perkampungan dulu sampai akhirnya mulai masuk kawasan. Wah, debuan parah sih. Wajar sih, nama juga tambang kapur ya kan. Lumayan sedih juga, alam kita dikeruk sampai sedalam dan seluas ini demi mata pencaharian warga sekitar. Medannya lumayan banyak lubang-lubang, meskipun mobil 4x2 sebenarnya masih bisa. Kalau hujan aja sih, kayaknya baru PR ini. Masuk ke arah dalam, naik, sampai akhirnya kita sampai di Bukit Jadih. Bagus banget view-nya karena ini basicnya pertambangan. Salah satu pertambangan yang pertama di Madura. Salah satu yang terpopuler juga, tapi bukan yang terbesar. Karena kalau ngomongin yang terbesar, itu ada di Pamekasan guys. Pamekasan itu tengah-tengahnya Madura yang akan kita tuju juga. Tapi jujur ya, menurut gua ini untuk yang bukan paling besar aja menurut gua udah gede banget. Dan sekarang per jam 7 pagi ini udah mulai banyak yang kerja-kerja ya Val ya? Ya, yang ngambil-ngambilin kapur, ngambil-ngambilin ya pokoknya udah mulai kerja. Ada alat-alat yang deng gitu tadi. Beko. Nah, terus nih kita bakal coba cari spot-spot yang sekiranya oke banget buat bikin konten-konten pendek. Nah, seperti biasa nih. Kalau misalnya lu dari kemarin nonton kan di Overland Rote, pasti tujuan utama tiap dapat spot adalah konten yang pendeknya guys. Karena kan emang gue berangkat dan lahir dari konten itu. Jadi nggak bisa gue tinggalkan bos, menggol. Tadi sebenarnya kita udah sempet naik, medannya lumayan rough, tapi untuk mobil-mobil yang RWD biasa, kalau emang kapurnya itu lagi kering ya aman-aman aja, no worries. Cuma menurut gua kalau hujan nih kayaknya agak PR nih, rentan ngeslip atau semacamnya. Dan kita mau coba nurunin ke sana. Tadi ada mobil hatchback kecil gitu masuk ke sono, tapi expander yang belakang si punyanya Davi itu nggak bakal ikut guys. Kalian lihat deh seberapa membentang luasnya Bukit Kapur ini. Luasnya sekitar 90 hektar total, yang udah dieksploitasi sebesar 28 hektar dan yang belum tereksploitasi sebesar 66,8 hektar. Kita ambil juga beberapa konten TikTok di sini. Salah satunya Velocity Tepuk Pramuka. Jangan ditiru guys, kurang kerjaan. Oke, Bukit Jadih selesai. Kita lanjut ke panti asuhan buat bagi-bagi beras 200 kg pertama yang udah kita bawa di bak mobil belakang. Kita sekitar 1 menit lagi sampai ke panti Bangkalan yang kita akan berikan berasnya. Jadi ini sebenarnya jauh lebih cepat daripada schedule rundown yang kemarin sempat gue share di persiapan ya. Dimana harusnya kita jam 9 bagi-bagi beras, tapi sekarang jam 8 udah bisa bagi-bagi. Karena gue nggak expect di Jadih itu bisa sangat efisien, nggak makan banyak waktu. Jadi enak banget sih satset. Selamat pagi Bapak. Kita diinfoin sama Pak Purwanto selaku person in charge dari panti bahwa ada 40 anak dari umuran SD, SMP, dan SMA. Berhubung agenda kita emang ngasih 200 kg pertama, pas banget nih. Berarti masing-masing anak dapat beras 5 kg. Mereka baris berbaris dan akhirnya mulai kita bagiin. Lega banget rasanya. 200 kg pertama dari 1 ton total udah tersalurkan ke orang yang benar-benar membutuhkan. Kasih dulu dong. Kasih apaan? Kasih mundur. Buat teman-teman Bangkalan. Kasih mundur. Kasih mundur. Kalian masih inget gak sama niat kita buat ngitung total jumlah masjid yang kita lewatin selama di Madura? Wah, jujur ya, maaf banget nih. Kita lupa guys buat lanjutin karena agenda kita bener-bener padat banget.
Alhamdulillah kita kelar bagi-bagi 200 kg ke teman-teman Bangkalan. Sorry tadi gue gak banyak nge-vlog karena emang gue fully living in the present, hadir di tempat untuk bagi-bagi, ketemu bapaknya juga, beberapa teman-teman pengurus. Overall going well, alhamdulillah lancar semua. Dan next tujuan kita, berhubung waktu kita ternyata masih banyak, kita mau ke Masjid Sayyidina Khalil, dimana katanya beliau adalah guru besar yang menggurui atau mengajari yang nge-found NU dan nge-found Muhammadiyah. Jadi guru dari guru. Itu gokil. Nah, ini dia kawan personal branding kita, Kada Vide Fayana. Raffi. Gaskeun. Selamat datang di Madura. Madura. Minimal personal branding ya, Bi? Minimal personal branding. Nah, ini guys, kita udah masuk ke area masjidnya. Dan fun fact, mobil kita belum bisa masuk di sini karena tadi ada larangan. Selain mobil dari keluarga besar, kita nggak bisa masuk. Impresi pertama kita buat masjidnya, jujur ini megah banget, asli. Dari segi arsitektur, dari segi ini bagus banget. Wow, dengan balutan-balutan emas, ada aksen hijau juga. Dan tiang-tiang pilarnya nih mewah banget sih. Wah ya, siap bang. Ini tretan kita nih, Masya Allah, bagus banget. Ini megah banget bro. Ya. Gila. Ini pokoknya rancangan ada Itali-Italinya. Oh, ada Vespa di dalam. Ducati. Maaf guys, bercandaan tadi. Tapi jujur, Masjid Sayyidina Khalil ini indah banget dari sisi arsitekturnya. Ditambah ada makamnya juga di dalam. Tapi kita nggak sempet shoot karena lagi banyak yang ziarah. Fun fact, masjid ini tuh adalah perluasan. Yang tadinya pesantren kecil gitu, diperluas jadi masjid sebesar ini karena banyaknya peziarah Syekh Khalil. Oke, saatnya meninggalkan kota Bangkalan. Ini sangat singkat ya, bahkan nggak sampai 24 jam. Nanti habis ini kita pengen ke Suramadu lagi bentaran karena ada kebutuhan konten yang belum gue take, yaitu hook konten pas ngedrone. Habis itu baru kita mulai mengarah ke timur guys. Habis itu ntar ke Sampang, habis itu ke Pamekasan. Itu bener-bener padat banget karena emang gue press-pressin, berhubung kita emang ngejar supaya lebaran tuh minimal H-1-nya udah bisa pulang. Let's go. Sekarang kita menuju ke Sampang guys buat bagi-bagi. Gue baru sadar kayaknya banyak nge-vlog gue yang cuma duduk di sini ngomong. Tapi intinya bercerita kan yang penting guys, berkonteks. Emang kerasa banget sih vibes mudiknya tuh. Banyak orang-orang yang bawa ke kerdus-kerdus seperti yang kemarin gue cerita. Ih, vibesnya enak banget. Nih mapsnya lintas dari Bangkalan ke Sampang sekitar 1 jam perjalanan. Jalanannya lurus only ya. Dan enak banget sih, nyantuy. Dan untungnya cuacanya top banget sih. Ini perfect weather to start the day guys. Kota Sampang, yuhu. Unik sih, nggak kayak di Jawa Timur atau di daerah lain. Dan kalian masih ngira Madura itu dark system. Mendingan kesini dulu bos. Wait, kita udah sampai ya guys ya, di Masjid Agung Sampang. Wah, tiangnya banyak banget, ada 99 katanya. Warlock dari Pamekasan sudah standby di Sampang guys ya. Tretan-tretanku, anjay. Set. Makin ganteng aja lu pak. Mereka juga pada kenalan. Gokil, silaturahmi game. Minimal POV game ya. Iya. Anjay. Berarti bagi-baginya kalau kita kan targetnya fokus ke mas-mas yang beca atau yang emang sekiranya membutuhkan banget. Jadi ketika emang udah ada keramaian kita harus segera tegas dan kabur ya. Harus benar-benar tegas. Kalau enggak dipastikan chaos di situ. Kita masuk dulu ke Masjid Agung Sampang dan kita lihat guys. Ada beberapa lafal Asmaul Husna yang kita bisa cek. Nah, itu dia tuh. Ada beberapa. Bahkan satu tembok ada yang 4 juga ya Mas ya? Bener. Satu tembok 4. Di depannya doang apa dalam juga ada? Di dalam nggak ada. Oh. Beberapa cuma Ar-Rahman. Oh. Ini keren loh. Ini masjid gak ada tiang main tengah gedenya. Bener-bener bolong dan langsung plong ke atas. Masya Allah, gila. Dan ini ada lafal Asmaul Husnanya masih ada tuh. Di Masjid Agung Sampang ini kita berbagi sedikit beras buat duafa yang dihandle oleh tim takmir masjid. Sampai diskusi kira-kira bantuannya kita bisa salurin kemana aja nih di kota Sampang. Kita dikasih akses buat naik ke lantai 2-nya guys. Dikunci kebetulan tapi dibuka. Oh ya, bisa. Duluan. Oke. Kita kasih contoh dulu. Woi. Oke, Habibi. Come to rooftop. Kasih lagi, ini tangga yang kedua. Tinggi guys. Oke lah, coba terbang dulu kita. Iya. Ini adalah kali pertama kita naik rooftop masjid. Kasih mundur. Minimal naik ke atas ya mas ya. Siap. Cabi. Gaskan. Ini lucu banget rooftop masjid guys. Tadi sedikit struggle pas lagi ngedrone tuh, di sono banyak burung-burung kecil. Tapi untungnya kagak nyerang guys. Beda banget kalau di compare sama NTT waktu itu, buset, banyak banget elang, ada kali 5, terutama di Pulau Satonda waktu itu. Serem. Wah. Jadi pada kali ini gue lagi berempat ya, sama Davi juga, sama bos
bos besar Masjid Sampang aja. Kontraktor. Kontraktor. Nah, ini berasnya di sini ada 23 item dan kita pastikan kita akan bagikan ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Gaskeun. Kita mulai duduk di bak buat bagi-bagi berasnya. Tapi sebelum kita bagiin ke pengendara becak dan semacamnya, kita meluncur dulu ke salah satu masjid yang ngehandle kaum duafa juga. Di sini ada banyak banget adik-adik duafa. Disambut hangat juga sama tim takbir masjid di sini. Oke, kita baru aja kasih 20 karung buat teman-teman kaum duafa di Masjid Sampang. Ini namanya masjid apa, Mas? Masjid Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas, Selong Permai 2 Sampang. Padet. Seru banget. Ini thanks to bosku. Bos dulu. Siap. Bos. Alhamdulillah. Gokil. Bos dulu kameramen. Yo. Mungkin untuk sisa 3 bijinya kita bisa kasih nanti mungkin di tukang beca ya, atau mungkin yang di jalanan lah. Bapak, makasih banyak. Ya. Timbak guys, kearifan lokal. Mari Pak, Assalamualaikum. Saatnya mulai bagi-bagi sambil dibak. Tapi kita tuh diajakin buat nyobain lah jalanan lintas selatan Sampang yang katanya lumayan estetik. Cobalah kita meluncur. Kita take off drone di JLS-nya Sampang dan hasilnya gimana? Kita lihat hasilnya. And then apa? Kalau saya kreatif, Sika. Emang iya. Pria tidak bercerita, tahu-tahu BM sama mobilnya di Madura. Let's go. Nah kan lumayan banget, dikelilingin sawah sama tambak. Dan sebenarnya ini udah ada di selatan banget, deket pantai guys. Jadi kalau misalnya kalian ke Sampang, harus banget cobain jalan ke sini. Aspalnya cakep juga. Malah bisa dibilang kalau menurut gua, aspalnya tuh jauh lebih bagus dan lebih smooth daripada akses utama dari Surabaya pas masuk ke Madura. Unik banget ya. Bapak, Hamid. Akhirnya 400 kg beras yang dibawa dari Jakarta kelar semua. Thanks to Davi, thanks to Masku dan kawan-kawan yang nemenin. Nanti kita bakal loading lagi besok di Pamekasan sebanyak 600 kg, 300 kg di Pamekasan, 300 kg di Sumeneb. Let's go mulu gue bilang ya. Seru banget soalnya. Gimana? Indahnya Sampang. Menyala bosku. Seru banget hari ini bro. To recap ya, jadi pagi kita tadi jadi hill, terus juga bagi-bagi di Panti Bangkalan. Gak lama kita bolak-balik Suramadu, cuma buat ngambil take hook konten yang sempet lupa. Langsung meluncur ke Sampang, Masjid Agung Sampang, bagi-bagi beras ke masjid kaum duafa, di jalan ke becak-becak, buka puasa di alun-alun, sampai sekarang akhirnya OTW ke Pamekasan guys. Ini gila banget sih, karena dalam satu hari lumayan padat banget. Di sisi lain gue masih bisa posting 3 konten bro, jadi itu gila banget sih, memaintain schedule posting yang produktif, tapi di sisi lain being present juga sama orang-orang sekitar. Selamat pagi dari Warlock Pamekasan. Anjay, make sarung oyen bro. Nih Warlock juga nih. Make sarung hitam aja. Fer, hitam doang. Nah, ini ya celana hitam biasa ya, Fer. Yeah. Nah, sekarang agenda kita pagi ini pengen loadingin beras di Bulog sebanyak 600 kilo. Ini yang ultinya karena emang kemarin kita dari Jakarta bawanya 400 kilo. Kalau sekarang bawanya 600. Dikawal juga sama Miss Z. Ini dari Pamekasan Power, anak diesel Fortuner ceper yang banyak yang ngatain ya. Apa nih Fortuner ceper? Lu harus ngeliat by mata guys. Karena emang ternyata kalau proporsional cakep-cakep juga. Jujur cakep asli. Jujur cakep kan? Gue tadi nggak suka aja Fortuner ceper ya. Ternyata kalau emang dilihat by mata ya oke-oke aja. Iya. Kalau emang proper, fitmentnya juga oke ya gitu kan. Any cars could be good if it done modded properly. Bulog kantor cabang Madura. Ini lagi masuk nih Fortuner ceper. Di sini kita loading beras 600 kg dengan beras yang kualitasnya lebih tinggi dari sebelumnya yang kita bawa dari Jakarta yang 400 kg itu. Dibantu juga loading in sama tim Bulog, cuman karena daya angkut maksimal Bejo itu bagusnya di bawah 500 kg. Dan di Pamekasan ini kita rencananya bagi 300 kg doang. Jadi 300 kg sisanya kita titip di mobil Miss Z dulu. Yaitu urusan nantilah, bisa kita ambil nanti pas pengen OTW ke Sumeneb. Kita beres loading in beras, udah ketemu juga sama Mas Randy, Mas Agung juga. Mas Agung itu for context, dia yang punya akun berbagi Madura Pamekasan dan anak-anak diesel guys yang tadi misi juga. Jadi udah asik nih. Udah nambah sekitar 3 mobil, tambah Warlock juga si Jihad, terus juga Mas Yusron juga. Jadi total 4 mobil, tambah kita 5 mobil. Gokil banget. Dan yang paling gila adalah Mas Randy ini pakai truk guys. Jadi lucu banget. Vibes-nya kayak ngeliat ke kaca tuh kayak ada truk ya. Ada truk kayak semua gede banget. Tiba-tiba ada truk aja gede banget. Truknya belakangnya bukan Thornton ya? Bukan, tapi bannya 2. Ya, bannya tapi 2. dia pakai segitiga atas itu, atap itu. Tipikal yang muatan lebih gitu lah. Iya. Oke, kita kasih 20 karung pertama buat warga Pamekasan. Kita angkat ya beberapa yang awal-awal. Langsung kita berikan ke teman-teman ibu-ibu bareng-bareng.
Target bantuan pertama di Pamekasan, teman-teman ibu tunggal yang hidup sendiri tanpa keluarga. Kita ngobrol-ngobrol tipis, perkenalan-perkenalan gitulah. Dan langsung disalurin bareng Mas Agung Fiska dan Cong Babil, polisi yang terkenal bikin konten sedekah di area Madura. Kita oper 20 lagi, jadi yang untuk ibu-ibu 20, yang buat anak-anak 20, dan dibawa sama 10 temen guys. Target kedua di Pamekasan, anak-anak yatim piatu yang tinggal di daerah Pamekasan. Ngobrol-ngobrol tipis, gak pakai lama, langsung kita salurkan. Oke, kita udah di atas bak seperti sampah kemarin sama teman-teman. Yo, boloku. Tretan. Yo. Halo, gaskan. Kita sikat bagi-bagi beras yang ada di sini. Gas. Semoga lancar ya, guys. Sekarang bagi-bagi part 3 ya. Kemarin di Bangkalan udah, di Sampang udah, sekarang di Pamekasan. Target kita sama. Tadi kan udah sempat ke ibu-ibu, ke anak yatim piatu. Sekarang masih ada sisa beberapa belas, kita kasih ke warga di jalanan, guys. Dan warga di jalanan kita nggak sembarangan, speknya spek yang sekiranya benar-benar membutuhkan. Ya nggak, guys? Gas. Sikap. Target ketiga di Pamekasan, teman-teman pengendara beca. Ini adalah salah satu proses pembagian beras favorit gua, karena selain bermanfaat bagi orang lain, kita juga jadi bisa nikmatin kota Pamekasan sambil ngabuburit. Asli, ini vibesnya seru banget sih. Gue pengen kalian yang nonton video ini ngelakuin yang sama juga. Yuk bisa yuk, apapun kek, yang penting sedekah. Mulai aja dari yang kecil dulu. Jujur effortnya lumayan banget bagi-bagiin, karena bagi-bagi di jalanan tuh ada proses seleksi, ada proses dimarahin, ada woi gitu kan. Lebih apa ya? Lebih chaos, Pak. Iya, chaos. Overall memang gue belajar sih, kalau bagi-bagi kayak gini emang cukup menantang. Penyeleksian atas penerimanya itu juga harus belajar banget sih. Ya, semoga itu berkah juga buat kita semua, buat kalian juga yang nonton. Nanti kita bakal buka puasa di rumahnya Jihad, dan kita lanjut besok di Sumeneb, guys. Seperti biasa, bye-bye.